Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel Atabik Muhammad. Kali ini, akan disampaikan sebuah kisah tentang Wan Se-han, dikenal sebagai wali majdub, yang suka nyeleneh. Al-Quran menjelaskan, waliyullah memiliki arti, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Allah juga telah menyebutkan ciri para walinya, dalam firman-Nya. Ingatlah, sesungguhnya para wali-wali Allah, mereka tidak merasa takut dan tidak pula merasa sedih. Yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa, Surat Yunus, ayat 62 sampai ayat 63. Wan Se-han atau Habib Se-han bin Mustafa Al-Bahar, merupakan seorang ulama min auliyaillah yang majdub. Kelakuan yang sering diperlihatkannya memang aneh-aneh dan ganjil. Seringkali di luar kebiasaan manusia bagi pandangan mata awam. Untuk diketahui, wali majdub merupakan salah satu tingkatan wali yang memiliki sifat jazab. Waliullah yang satu ini memang sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama Jakarta. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan tanda loncengnya, agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video yang kami sajikan selanjutnya. Beliau memiliki nama lengkap Habib Se-han bin Mustafa Al-Bahar. Namun juga sering dikenal dengan nama Wan Se-han. Tingkah lakunya sulit ditebak, tidak seperti biasanya para ulama dan habaib. Istilah jazab ini mungkin bagi sebagian orang awam yang belum mengetahui dunia atau ilmu tasawuf masihlah sangat asing terdengar. Sifat jazab dalam kehidupan sehari-hari, boleh dikatakan sifat yang nyeleneh yang terkadang cenderung seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Wan Se-han atau Habib Se-han bin Mustafa Al-Bahar. Habib Se-han merupakan seorang ulama min auliyaillah yang majdub. Kelakuan yang sering diperlihatkannya memang aneh-aneh dan ganjil. Seringkali di luar kebiasaan manusia bagi pandangan mata awam. Salah satunya ketika Habib Se-han menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada saat Mahalul Qiyam sedang berlangsung. Habib Se-han hanya duduk dan nampak asyik makan. Ia mengacak-acak hidangan yang ada di hadapannya. Para jamaah yang mengerti dan memahami beliau tentu mendiamkannya saja dan tak ada yang menegurnya. Yang lebih mengherankan lagi, sewaktu azan maghrib berkumandang, Habib Se-han membawa gitar dan teriak-teriak tepat di depan musola. Ini dilakukannya pada saat jamaah akan melangsungkan sholat maghrib. Wan Se-han saat ditemui Habib Lutfi bin Yahya. Kelakuannya membuat marah sang marbot musola. Dengan lantang sang marbot mencaci maki Habib Se-han habis-habisan. Akan tetapi Habib Se-han malah menjepit leher marbot tersebut dan dibenamkan ke dalam ketiaknya. Tiba-tiba marbot tersebut menangis sambil mengatakan, "Saya lihat Mekah. Saya lihat Ka'bah." Sang marbot pun kemudian meminta maaf. Kekasih atau waliullah yang satu ini memang sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama Jakarta. Dia memiliki nama lengkap Habib Se-han bin Mustafa Al-Bahar. Namun juga sering dikenal dengan nama Wan Se-han. Tingkah lakunya sulit ditebak, tidak seperti biasanya para ulama dan habaib. Habib Se-han sangat susah dicari, karena sering berpindah-pindah tempat dengan cepat. Bahkan Habib Umar bin Hafiz, ulama Yaman, terkadang di sela asyiknya mengajar santri di Tarim Yaman sering berkata, "Kita kedatangan seorang waliullah Wan Se-han, tapi tidak terlihat oleh para jamaah. Ada beberapa karomah Habib Se-han, inilah di antaranya. Beli mobil Toyota Fortuner pakai daun." Salah satu cerita tentang hal unik dari Wan Se-han dikisahkan oleh Ustadz Jaka Tingkir. Pernah suatu hari, Wan Se-han menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Nurussalam di samping rumah Ustadz Jaka Tingkir. Selesai acara, Ustadz Jaka Tingkir dipanggil oleh Wan Se-han diminta untuk mengambil daun dan memasukkannya ke dalam koper. Oleh Wan Se-han, Ustadz Jaka Tingkir kemudian disuruh untuk membeli mobil Toyota Fortuner berwarna putih menggunakan daun dalam koper tersebut. Hal itu tentu membuat Ustadz Jaka Tingkir heran dan bertanya-tanya, "Kok membeli mobil baru pakai daun?" Meski begitu,
Ustadz Jaka Tingkir akhirnya tetap berangkat ke dealer untuk membeli mobil yang diminta Wan Se-han dengan membawa koper berisi daun tersebut. Namun siapa menyangka, sesampainya di dealer, Ustadz Jaka Tingkir tercengah dengan isi dalam koper. Bagaimana tidak, koper yang tadinya berisi daun itu tiba-tiba isinya sudah berubah menjadi penuh dengan uang. Ustadz Jaka Tingkir akhirnya membeli mobil itu dan membawanya pulang ke hadapan Wan Se-han. Wan Se-han pun lantas mencoret-coret mobil barunya itu dengan piloks warna-warni. Orang-orang meyakini ada hikmah di balik tindakan Wan Se-han itu. Di antaranya agar menghilangkan rasa bangga akan duniawi. Wan Se-han juga beberapa kali diketahui mencoret-coret mobil milik orang lain, di mana pemilik mobil justru senang dengan hal itu. Tidak hanya itu, cucu Wan Se-han menceritakan pada suatu hari, saat Wan Se-han mau berangkat pergi, ia mengatakan mobilnya tidak ada bensinnya karena kehabisan. Wan Se-han meminta cucunya untuk mengambil sebuah ember dan mengisi ember tersebut dengan air comberan dan air comberan tersebut dimasukkan ke tangki mobil Fortunernya. Wan Se-han langsung menyuruh cucunya menyalakan mobil tersebut dan mobil langsung jalan. Kisah Karomah 2. Kisah lain lagi, ada seorang tukang es cendol di Madrasah Al-Watoniyah, Klender, Jakarta Timur. Esnya diambil segelas tanpa permisi, apalagi bayar. Namun si tukang es hanya geleng-geleng kepala tanpa komentar. Sempat dia ingin mau marahi Habib Syaihon itu, namun diberitahu seorang satpam yang mengenal Habib Syaihon, lalu si tukang es hanya bisa diam. Begitu selesai, tak berapa lama setelah Habib Syaihon pergi, segerombolan orang entah dari mana memborong semua es cendolnya dengan bayaran yang lebih, hingga dia tidak perlu lagi berjualan hingga larut malam. Benar-benar laris manis. Untuk dapat bertemu dengan Habib Syaihon mudah saja, asalkan punya niat yang baik untuk bersilaturahim, karena Habib Syaihon sering berpindah-pindah tempat. Kadang dia ada di makam ayahnya di Masjid Baido di Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan terkadang ada di Gang Nangka, Bintara 3. Kalau bertemu Habib Syaihon akan disambut khodam atau jin depan pintu dan hanya orang-orang yang soleh dan punya niat yang baik yang dapat berjumpa dengannya. Apapun kata-kata Habib Syaihon dan kelakuannya jangan diterjemahkan dan diartikan seenaknya karena yang tahu maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kisah Wan Syaihon atau Habib Syaihon bin Mustafa Al-Bahar dikenal sebagai wali majdub suka nyeleneh. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan Se-han.